Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, jumpa lagi dengan saya di channel Insan Tani. Di pertemuan kali ini saya akan ulas pengaruh kekurangan unsur hara kalium pada tanaman kelapa sawit ini dan ciri-ciri tanaman kelapa sawit yang mengalami kekurangan unsur hara kalium. Untuk itu mari kita bahas. Unsur hara kalium merupakan unsur hara yang paling banyak dibutuhkan oleh tanaman kelapa sawit. Terlebih pada tanaman kelapa sawit seperti ini, tanaman yang berada pada fase generatif atau tanaman pada fase telah menghasilkan atau TM. Nah, dalam 25 ton tandan buah segar ini mengandung kurang lebih 90 kg unsur kalium. Nah, 93 kg unsur kalium itu setara dengan 157 kg pupuk KCl. Atau kalau kita hitung per batangnya itu setara dengan 1,2 sampai 1,5 kg pupuk KCl per batang tanaman kelapa sawit ini. Sedangkan untuk pupuk urea dalam 25 ton tandan buah segar kelapa sawit ini hanya ada 157 kg per hektar. Dan untuk pupuk TSP itu hanya 53 kg per hektar. Selanjutnya, apa manfaat unsur kalium bagi tanaman kelapa sawit ini? Nah, unsur kalium pada tanaman kelapa sawit itu sangat penting. Yang pertama, dapat meningkatkan daya stres tanaman terhadap kondisi air tanah yang minim. Itu yang pertama. Yang kedua, dapat memacu pertumbuhan dan pembentukan lemak atau minyak yang ada di tandan buah segar ini. Sehingga ketika kadar minyak dalam tandan ini cukup tinggi, artinya bobot buah dan besar buah tanaman kelapa sawit itu akan menjadi lebih tinggi karena minyak dan lemak yang ada di dalamnya itu pembentukannya cukup maksimal. Yang ketiga, memperkokoh batang tanaman kelapa sawit ini. Nah, ketika unsur hara kalium kita pasok pada tanaman kelapa sawit dalam keadaan cukup, maka pertumbuhan batang ini akan menjadi lebih kokoh. Nah, ketika batang tanaman sawit tumbuh dengan kokoh, otomatis kemampuan untuk mengeluarkan calon bunga betina pada tanaman kelapa sawit ini akan menjadi lebih tinggi. Nah, selanjutnya fungsi kalium, dia dapat merangsang perkembangan perakaran tanaman kelapa sawit ini. Nah, ketika tanaman kelapa sawit ini perkembangannya itu cukup bagus di dalam tanah, otomatis proses penyerapan unsur hara akan menjadi lebih tinggi. Sehingga ketika kita memasok pupuk kepada tanaman kelapa sawit ini, otomatis tingkat efisiensinya juga akan menjadi lebih tinggi. Yang kelima, meningkatkan imunitas tanaman. Jadi tanaman kelapa sawit ini daya tahan atau imunitas itu akan menjadi lebih tinggi. Baik daya tahan terhadap serangan hama dan penyakit, dia akan menjadi lebih tinggi. Yang keenam, meningkatkan kemampuan transportasi bahan makanan yang diolah pada dedaunan kelapa sawit ini. Unsur kalium inilah yang berperan mengatur lalu lintas makanan
yang diproduksi di dedaunan melalui proses fotosintesis, itu transportasinya akan menjadi lancar. Apakah akan didistribusikan ke buah atau ke batang tanaman atau ke pelepah ini dan atau ke perakaran, itu fungsi kalium itu memperlancar transportasinya. Nah, untuk mendeteksi apakah tanaman kelapa sawit kita mengalami defisiensi atau tidak, kita dapat mengamatinya melalui daun tanaman kelapa sawit ini. Nah, berikut tanda-tanda tanaman kelapa sawit yang mengalami defisiensi atau kekurangan unsur hara kalium. Yang pertama, itu muncul garis putih lurus di sekitaran sisi tulang rusuk tengah daun. Jadi di kanan kiri daun ini akan timbul atau garis putih lurus. Itu ciri yang pertama. Yang kedua, pada awalnya terdapat bintik-bintik berwarna kuning seperti pada gambar di samping saya ini. Itu terdapat bintik berwarna kuning kemudian kemerahan. Selanjutnya daun berwarna merah yang perlahan-lahan mengalami pengeringan atau nekrosis, yang selanjutnya berubah menjadi merah semua dan akhirnya mengering. Nah, hal ini akan lebih parah jika rasio atau perbandingan unsur N dan K yang tidak seimbang, atau ketika kita memberikan pupuk N dalam jumlah yang berlebih sementara unsur K itu dalam keadaan minim, maka proses terjadinya nekrosis itu akan menjadi lebih parah. Jika kita memberi pupuk kalium dalam kondisi overdosis, hal ini sangat merugikan keuangan kita. Pertama, di samping terjadi pemborosan karena pembelian pupuk yang berlebihan, hal yang tidak kalah penting, ini dapat menyebabkan terganggunya penyerapan unsur hara yang lainnya, terutama unsur hara magnesium dan boron, serta dapat menurunkan rasio minyak dalam tandan buah segar ini. Nah, untuk mendapatkan produktivitas dan kualitas produksi sawit yang tinggi, maka para insan tani perlu mengikuti prinsip 5 tepat dalam memupuk tanaman sawit ini. Nah, demikian video yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, semoga ini bermanfaat. Sampai jumpa lagi pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Terima kasih.